Shalom, selamat pagi saudaraku, selamat hari Minggu. Kita dalam ibadah raya online pada hari ini. Tetapi saya percaya, saya yakin dengan keterbatasan ini Roh Kudus yang tidak terbatas akan menjamah setiap kita. Kita akan merasakan hadirat Tuhan dalam ibadah raya pada hari ini. Mari kita siapkan hati untuk menyembah Dia. Mendekat padamu, tinggal di dalammu, menikmati anugerah kasih-Mu, hidup dalam kehendak-Mu. Ku tak ingin jauh dari-Mu, Tuhan. Bawaku ke tempat kediaman-Mu, biarkanlah Roh-Mu tinggal di dalam, di bait suci-Mu. Bawa daku mendekat padamu, tinggal di dalammu, menikmati anugerah kasih-Mu, hidup dalam kehendak-Mu. Ku tak ingin jauh dari-Mu, Tuhan. Bawaku ke tempat kediaman-Mu, biarkanlah Roh-Mu tinggal di dalam, di bait suci-Mu. Ku tak ingin jauh dari-Mu, Tuhan. Bawaku ke tempat kediaman-Mu, biarkanlah Roh-Mu tinggal di dalam, bait suci-Mu, bait suci-Mu, di bait suci-Mu. Mari kita sembah. Haleluya, kami menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya, terpujilah nama-Mu. Oh, dekat denganmu kami rasakan jamahan-Mu, Tuhan. Haleluya, oh, haleluya, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami ingin selalu dekat dengan Engkau, Tuhan, menikmati bait-Mu, menikmati Tuhan suasana surga. Haleluya, terpujilah nama-Mu, Yesus. Haleluya, haleluya, oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, Yesus. Pujilah nama-Mu, Tuhan. Kami ingin selalu dekat dengan Engkau, Tuhan. Haleluya. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup, sungguh indah bersama-Mu. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati
Benar Tuhan, sungguh indah tinggal dekat di dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Sebentar kami mau memuji, membesarkan nama Engkau, dan kami boleh rasakan suasana surga hadir, dan kami boleh merasakan jamahan Tuhan. Kami boleh merasakan kuasa di dalam puji-pujian umat-Mu pada saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat Kalvari, mari kita siap untuk memuji nama Tuhan. Kita akan rasakan kekuatan Allah akan datang, dan kita akan menyenangkan hatinya Tuhan. Amin. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Yeah. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Sama-sama, hanya Kau milikku di surga. Yes, amin. Tiada yang ku ingini, hanya Kau. Aku andalkan kekuatanku. Yes. Namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Sama-sama Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Sama-sama katakan Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Allah sumber kuatku. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita. Haleluya. Amin. Ya Tuhan, saya yakin bahwa saudara semua sudah merasakan kekuatan Allah ketika kita memuji dan menyembah Tuhan. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati, tanah hati yang terbaik. Dan ketika firman Tuhan ditaburkan, saya percaya, saya yakin Dia akan bekerja dengan dahsyat di dalam kehidupan saudara. Amin. Ku akan menang bersamamu, kemenangan telah Dia sediakan, kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus di pihakku. Tuhan menang, Tuhan benar yang menyertai kamu.
Kami percaya Tuhan, kemenangan demi kemenangan Tuhan akan berikan dalam kehidupan kami. Ketika kami percaya akan firman Tuhan, maka kekuatan Allah mengalir. Kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan melakukan perkara-perkara yang dahsyat, yang ajaib dalam kehidupan kami. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Urapi Pastor Yuni yang akan membawakan firman Tuhan, sehingga isi hati Tuhan pada saat ini akan disampaikan buat kami semua, jemaat Kalvari. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku, mari kita menikmati firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pastor Yuni. Halo, shalom semuanya untuk jemaat GBS Kalvari dan seluruh yang bergabung di channel ini. Apa kabarnya? Walau kita saat ini harus bertemu secara online, tetapi biarlah kasih Tuhan Yesus selalu menyertai kita semua. Stay safe ya. Saudara, saat ini setiap harinya ada banyak orang yang harus berpulang atau meninggal. Nah, bukan hanya akibat COVID, tetapi juga banyak karena hal yang lain. Mungkinkah ini termasuk percepatan Tuhan? Kita tidak tahu, tetapi ketika seluruh dunia ini tertuju kepada berita COVID, anak-anak Tuhan jangan sampai lupa terhadap tujuan yang semula, tujuan hidup sebenarnya. Jalani hari supaya bisa kita tetap fokus terhadap kehidupan dan juga Tuhan. Ingat bahwa Tuhan pengendali kehidupan, bukan situasi atau COVID saat ini. Beberapa waktu yang lalu kami share tentang level up. Ayo, siapa yang belum dengar, cari ya di channel YouTube GBS Kalvari. Kita harus maksimalkan diri kita, walau di tengah keadaan yang sulit sekalipun, jangan berhenti berkarya. Tentunya tidak terlepas dari penyertaan Tuhan. Ayat pokok level up ada di dalam Matius 5 ayat 48. Bunyinya demikian. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Tema yang saat ini saya mau sharekan adalah teladan yang sempurna. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri yang menghendaki kita dikatakan sempurna. Kita tahu bahwa di dalam dunia ini tidak ada yang sempurna. Bahkan jika saudara punya idola di dunia ini, tidak ada idolamu yang sempurna, bukan? Orang tua kita, anak kita, tidak ada yang sempurna. Kecuali mungkin yang sedang jatuh cinta. Biasanya memandang pasangannya adalah sebagai seseorang yang sempurna. Itu orang yang sedang jatuh cinta. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya menyaksikan sebuah tayangan YouTube yang cukup inspiratif. Di situ ada seorang badut yang sederhana dan pemalu. Tetapi dia tetap berjuang untuk anak dan keluarganya di tengah keterbatasannya. Ketika host bertanya, cita-cita kamu buat anak kamu apa? Dan sang badut itu menjawab, jangan kayak bapaknya. Why? Karena tidak ada yang sempurna di dunia ini. Lantas bagaimana kita bisa sempurna? Sedangkan firman Allah berkata, haruslah kamu sempurna. Kita akan baca di dalam Yohanes 13 ayat 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Siapa teladan kita saat ini? Artis terkenal kan? Orang tua kita? Atau orang-orang yang hebat? Teladan apa yang saudara ambil dari mereka? Boleh-boleh saja kita mengidolakan seseorang, tetapi teladan yang harusnya kita ikuti adalah teladan Tuhan Yesus. Terus bagaimana kita tahu teladan Tuhan Yesus seperti apa? Ya, kita harus membaca firman-Nya setiap hari, bahkan setiap saat. Direnungkan, itu ada di dalam hati dan pikiran kita, sehingga kita menghidupi kehidupan sesuai dengan firman itu. Kita mungkin saja sudah baca firman puluhan kali, ratusan kali, tetapi jika kita tidak berusaha menghidupinya, maka semua sia-sia. Kita harus sambil menghidupi firman-Nya. Dan memang saudara tidak hanya bisa baca cukup 1 kali, 2 kali, tapi setiap hari sepanjang hidup kita harus terus membaca firman Tuhan.
Bahkan kita bisa membaca ayat yang sama berulang-ulang kali sampai ayat tersebut menjadi hidup di dalam kehidupan kita. Ketimbang kita terus memikirkan bagaimana kita bisa sempurna, bagaimana menjadi orang yang sukses, orang yang menang, saudara lakukan hal yang tadi. Membaca firman setiap hari, dan saudara akan dibuat terkagum oleh pekerjaan Tuhan dalam hidupmu. Memang kita tidak boleh berhenti bermimpi, tetapi libatkan Tuhan dalam mimpi. Satu ayat yang saya mau bagi lagi ada di dalam Titus 2 ayat 1-10. Nanti saudara bisa baca secara keseluruhan, tapi saya akan membacakan ayat yang ke-7. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Dalam ikut Tuhan, kita harus jaga kejujuran dan harus bersungguh-sungguh, saudara. Jaga integritas kita sebagai orang Kristen, agar hidup kita mempermuliakan Tuhan dan tidak menjadi batu sandungan. Khusus untuk orang-orang muda, dikatakan di ayat 6, ayat sebelumnya, kuasai diri dalam segala hal. Karena orang-orang muda kebanyakan egonya lebih tinggi, ya. Emosinya juga tinggi. Tetapi dalam 1 Timotius 4 ayat 12 dikatakan di situ, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Dan dikatakan lagi di ayat 16, awasi dirimu, awasi ajaranmu. Jadi jangan salah mengikuti ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya. Ikuti apa yang tertera di dalam firman Tuhan. Sekarang di luar banyak hoak-hoak, di media pun banyak hoak-hoak, bahkan dalam hal rohani sekalipun. Saudara harus hati-hati, saudara tetap harus memegang firman Tuhan. Bagaimana saudara tahu itu firman Tuhan yang benar, mana yang hoak, mana yang harus kamu ikuti, mana yang tidak? Saudara harus membaca firman Tuhan setiap hari. Saudara harus bertekun di dalamnya. Dan dikatakan, karena dengan berbuat demikian, engkau menyelamatkan dirimu sendiri dan semua orang yang mendengar engkau. Jadi saudara harus berhati-hati, ya, di dalam kehidupan saudara. Siapa yang saudara ikuti teladannya? Untuk yang laki-laki dan perempuan tua, hamba-hamba, nanti saudara juga bisa dibaca di dalam Titus 2 tadi, ya. Ingat bahwa waktu dipercepat, kita berpacu dengan waktu. Saudara tidak cukup mengikuti teladan dari manusia saja yang menurut saudara mereka sudah baik, mereka sudah hidup benar. Tetapi ikuti teladan Tuhan Yesus. Ingat, ya, tadi di dalam Yohanes 13 ayat 15, ya, dikatakan Tuhan Yesus sudah memberikan suatu teladan buat kita. Apa yang aku perbuat, kamu harus ikuti. Itu perkataan Tuhan Yesus. Kalau saudara adalah orang tua, jadilah orang tua yang baik dan menjadi teladan buat anak-anak saudara. Kalau posisi saudara adalah anak-anak, hormatilah orang tuamu dan juga berikan teladan yang baik. Seperti di dalam 1 Timotius 4 ayat 12 tadi. Saudara harus dikatakan menjadi teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan. Anak-anak muda, hati-hati dengan perkataan kita. Dan juga tingkah laku, kasih, kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu, ya. Ingat, hidup kita harus mempermuliakan Tuhan dan jangan jadi batu sandungan. Berapa lama kita sudah ikut Tuhan Yesus? Biarlah kita menjadi semakin dewasa. Bukan dari segi umur saudara, tetapi seberapa dalam saudara memahami kasih Tuhan di dalam kehidupan saudara. Ketika saudara semakin paham akan kasih Tuhan Yesus yang begitu besar dalam kehidupan saudara, saudara pasti berubah. Dan saudara pasti tahu teladan mana atau teladan siapa yang harus saudara ikuti. Akhirnya saudara ikuti teladan yang sempurna, teladan Tuhan Yesus saja, dan hiduplah menjadi teladan bagi yang lain. Mari kita semua berdoa pada saat hari ini supaya Tuhan yang akan menolong kita, memampukan kita untuk kita bisa melakukan apa yang seperti Tuhan Yesus lakukan dan juga menjadi teladan. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pada pagi hari ini untuk penyertaan Tuhan yang sempurna, untuk kasih
kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Walaupun keadaan dunia saat ini mungkin sedang mencekam dan Tuhan Yesus banyak orang menjadi takut, tetapi biarlah Tuhan perkataan firman Tuhan yang menguatkan kami, dan kami tidak dipalingkan fokus kami Tuhan Yesus, sehingga kami jadi tertuju kepada ketakutan terhadap berita-berita saat ini. Tetapi biarlah Tuhan Yesus, kami mengejar apa yang harus kami kejar. Kami mau melakukan teladan sesuai dengan teladan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah kami tidak melupakan firman Tuhan, tetapi kami boleh membaca dan merenungkannya setiap hari. Bimbing kami Tuhan Yesus, agar kami mampu melakukan seturut dengan kehendak Tuhan saja, dan jadikan kami teladan-Mu, sehingga apa yang kami katakan, kami lakukan, kami perbuat Tuhan Yesus itu memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bukan manusia yang sempurna, kami masih banyak kekurangan dan kami penuh banyak kelemahan. Tetapi kami percaya dengan firman Tuhan di dalam kehidupan kami, itu yang menguatkan kami, memampukan kami untuk melakukan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Berkati Tuhan Yesus yang melihat channel ini, baik orang-orang tua, anak-anak muda, semua akan dipakai Tuhan menjadi teladan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Tutup bungkus dengan kuasa dari Yesus sehingga kami terlindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan. Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang memberkati bangsa kami saat ini, agar bangsa kami boleh pulih, terutama dalam keadaan COVID ini Tuhan Yesus. Agar setiap kami juga tetap disiplin, kami tetap taat Tuhan Yesus sebagai warga negara yang baik. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan Yesus, seluruh dunia ini juga boleh terus mengalami lawatan Tuhan. Walaupun kami menyadari bahwa saat-saat ini waktu dipercepat dan mungkin kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Biarlah setiap anak-anak Tuhan boleh berpegang teguh terhadap firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Kami yakin bahwa firman Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kami, membuat hidup kami mengalami Tuhan, mengalami kebajikan-kebajikan Tuhan, mengalami mujizat-mujizat dalam kehidupan anak kami. Dan kami yakin Tuhan Yesus, Tuhan akan menyertai kami selama-lamanya. Terima kasih Bapak. Dan sebentar kami akan menerima berkat Tuhan. Saudaraku, mari kita angkat kedua belah tangan kita, siap untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan dan hasil kerjamu, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dan saudaraku, terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih yang sungguh luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Dia datang kali kedua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Puji Tuhan saudara, kita sudah mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menerima berkat firman Tuhan. Akhirnya saudara, kita stay safe, tetap disiplin prokes ya. Jangan keluar-keluar kalau tidak penting, dan minta terus perlindungan Tuhan. Saudara, sampai tanggal 20 kita masih PPKM nih. Jadi kita masih mengikuti ibadah online seperti ini ya. Tetap setia mengikuti ibadahnya supaya kita terus dikuatkan oleh firman-Nya. Dan buat saudara yang mau memberikan persembahan atau persepuluhan, saudara bisa mentransfer ke nomor rekening di bawah ini. Oke. Akhirnya saudara, happy Sunday dan sampai jumpa di minggu depan ya. Jesus bless you.